Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sigwa Janali. Rekan saya Ines Fadila Rahman. Kita dari kelompok 18 menyelesaikan mata kuliah statistik dengan tema khususnya trauma dan internasional versi anak dan remaja. Yang pertama itu latar belakang PTSD dalam kurung post traumatic stress disorder adalah gangguan yang terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis seperti kekerasan, kecelakaan, atau bencana. Anak-anak dan remaja sangat rentan terhadap dampak jangka panjang dari trauma. ITQ-CA dikembangkan untuk menilai gejala PTSD dan gangguan terkait pada populasi usia. Selanjutnya ada penilaian trauma pada anak. Respon terhadap trauma pada anak bisa berbeda dari orang dewasa, seperti perubahan perilaku, kesulitan tidur, dan ketakutan yang ekstrim. Selanjutnya penilaian ini memberikan intervensi lebih cepat untuk mencegah komplikasi mental dan emosional. Selanjutnya alat penilaian membantu tenaga profesional mengenali gangguan dan perancangan strategi pemulihan cepat. Struktur dan isi ITQ-CA berdasarkan kriteria ICD-11 untuk PTSD dan CPTSD terdiri dari 27 item dengan pertanyaan mengenai instruksi, penanganan lebih buruk, penghindar pada 3 dan 4 yang mengenai trauma, keadaan kewaspadaan tinggi seperti mudah terkejut dan sulit tidur. Selanjutnya format dan penggunaan. ITQ-CA dapat diisi secara mandiri oleh anak dalam kurun 3 usia memadai atau dibantu oleh orang dewasa. Dapat disampaikan dalam bentuk wawancara klinis atau survei tertulis. Biasanya digunakan oleh psikolog, psikiater, atau konselor terlatih. Alat ini juga digunakan untuk riset atau screening awal di lingkungan sekolah. Itu dari yang selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Penilaian ini telah divalidasi di berbagai negara dan budaya, menunjukkan konsistensi tinggi dalam mendeteksi PTSD pada anak. Alat ini memberikan ukuran yang akurat terhadap gangguan trauma kompleks, valid secara psikometrik dan mudah diintegrasikan dalam evaluasi klinis. Dan yang selanjutnya ada interpretasi skor. Skor dikategorikan untuk mengidentifikasi kemungkinan diagnosa PTSD atau CPTSD, membantu menentukan tingkat keparahan gejala. Panduan skor tersedia untuk memudahkan klinisi menentukan langkah berikutnya. Interpretasi hasil harus dikombinasikan dengan wawancara klinis dan observasi perilaku. Dan selanjutnya ada keunggulan ITQ-CA, dirancang khusus untuk anak dan remaja, memperhitungkan perbedaan perkembangan kognitif, bahasa sederhana, relevan secara budaya, cepat digunakan dan tidak memerlukan pelatihan ekstensif, efektif digunakan di berbagai setting seperti rumah sakit, sekolah, dan komunitas. Dan yang terakhir ada kesimpulannya. Dari penilaian ini, alat penting dalam mendeteksi gangguan trauma pada anak dan remaja, meningkatkan akurasi diagnosis dan membantu dalam penyusunan rencana terapi. Yang selanjutnya ada valid, reliable, dan ramah pengguna, cocok untuk berbagai latar klinis dan budaya. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan keluarga, sekolah, dan profesional, sangat penting dalam proses pemulihan. Sekian yang kami sampaikan.